Perkenalkan ya, perkenalkan saya Intan Putri. Saya seorang copywriter dan alhamdulillah di tahun 2020 kemarin di akhir tahun itu saya udah nulis satu buku ya, nama judul bukunya Mastering Copywriting yang diterbitkan langsung dari Mangrove Inspiration. Dan saat ini memang profesi saya itu ya sebenarnya ibu rumah tangga, tapi memang sampingannya sebagai seorang copywriter dan internet marketer. Untuk teman-teman yang pengen tahu lebih atau pengen tahu banyak tentang copywriting, bisa follow sosial media saya ya di sini. Ada di Facebook, Instagram, di TikTok juga, tapi saya lebih aktif di Facebook sebenarnya dan Instagram. Oke, itu sedikit perkenalan singkat dari saya ya. Ini langsung kita ke materi ya, kakak-kakak panitia. Langsung. Oke, langsung ya. Sekarang kita mulai bahas dulu tentang copywriting. Tapi sebelum kita lanjut, saya pengen ngingetin ke teman-teman semuanya, ya, untuk sediain catatan, ya, catatan biar ke depannya kalau misalkan ada yang pengen dicatat atau nemu insight-insight baru tentang copywriting, itu tuh bisa langsung dicatat ya. Kenapa? Karena kalau misalkan nggak dicatat, nanti ujung-ujungnya lupa. Jadi webinar kali ini tuh kayaknya lewat gitu aja gitu, tanpa ada ilmu yang membekas di pikiran kita untuk kita praktekkan ke depannya. Gitu ya. Dan kalau misalkan udah, sekarang kita mulai ya. Kita bahas dulu tentang copywriting itu apa ya. Kenapa kita perlu bahas tentang definisinya dulu, biar kita semuanya itu sama-sama tahu ya. Untuk beberapa teman-teman di sini atau sebagian dari teman-teman sini mungkin ada yang udah tahu tentang copywriting ya, tapi masih banyak juga yang ternyata teman-teman UMKM itu belum tahu sebenarnya copywriting itu apa. Begitu ya, makanya kita belajar bareng-bareng dulu ya, kita cari tahu dulu sebenarnya definisinya copywriting itu apa sih gitu. Kenapa kok kayaknya copywriting itu ramai banget dibahas di kalangan UMKM, sebenarnya itu apa gitu. Nah, copywriting itu sebenarnya kan sebuah seni untuk menghasilkan penjualan ya. Jadi seni menulis ya, seni menulis untuk menghasilkan penjualan. Jadi berarti begini, kalau misalkan teman-teman tahu SPG yang ada di offline ya, sebenarnya kalau di online itu SPG-nya itu adalah seorang copywriting, bukan seorang copywriting ya. SPG-nya itu copywriting itu. Artinya ketika kita berpromosi ya, yang ada di depan atau yang menawarkan, yang menjelaskan semua detail tentang produk kita, itu adalah copywriting-nya itu. Atau gampangannya itu ya kalimat promosinya gitu. Kalau di Instagram ya caption-nya itu gitu ya. Jadi karena copywriting ini adalah seni menulis untuk menghasilkan sebuah penjualan, maka kaitannya itu ya selalu dengan penjualan. Artinya kalau teman-teman masih belum pede untuk jualan gitu, nah sebelum belajar copywriting itu harus bikin pede dulu dirinya untuk bisa berjualan gitu. Nah, sebenarnya apa sih inti dari copywriting itu? Nah, copywriting itu sebenarnya intinya itu cuman ini, ya, membuat kalimat persuasif. Kenapa persuasif? Karena kita itu nulis copywriting, nulis kalimat promosi itu kita dalam rangka untuk mempengaruhi orang lain membeli produk kita. Gitu kan? Kita kan kalau promosi kayak gitu ya. Kenapa kita mempengaruhi? Karena ya mempengaruhi itu kan beda ya dengan nyuruh-nyuruh ya, nyuruh-nyuruh beli produk kita gitu. Kalau misalkan kita berpromosi, kita nulis copywriting, itu kan berarti kita dalam rangka untuk mengajak orang atau dengan mempengaruhi mereka untuk ngelakuin apa yang kita arahin, dalam artian itu untuk membeli apa yang kita promosikan dalam tulisan kita. Ya, seperti itu. Jelas ya sampai sini ya. Nah, sebenarnya secara definisi itu aja sih tentang copywriting tuh kayak gitu. Gak usah ribut-ribut ya, tapi intinya dia itu adalah seni nulisnya ya. Ilmu copywriting itu ya seni untuk nulis kalimat promosi yang orang itu nyaman baca kalimat promosi kita, yang pada akhirnya mereka itu mau membeli produk kita. Begitu. Nah, siang ini karena waktunya cukup singkat banget, sebenarnya butuh waktu yang banyak untuk menjelaskan tentang ilmu copywriting, tapi saya udah kemas materinya yang benar-benar paling urgent teman-teman harus tahu tentang copywriting ya. Itu yang saya sebut sebagai shortcut copywriting, artinya jalan pintas untuk memahami tentang copywriting ya. Jadi jalan pintas ya banget sebenarnya ya. Nah, apa shortcut copywriting yang saya maksud di sini? Itu ada 3 ya.
Yang pertama, kita paham dulu tentang urgensinya. Ya, urgensi yang paling penting untuk kita pahami sebelum kita nulis copywriting. Karena kan copywriting itu ada ilmunya ya. Copywriting itu kan ada ilmunya gitu. Nah, kemudian yang kedua, kita paham tentang apa ya sebenarnya senjatanya copywriting. Jadi untuk nulis copywriting itu kita butuh apa sih? Kayak kita. Ya, kemudian yang ketiga baru kita terapkan semuanya itu ke dalam pola copywriting biar kita bisa menyusun kalimatnya ya, biar kita bisa menyusun kalimat. Pada akhirnya orang itu akan enak baca kalimat promosi kita dan tanpa sadar atau secara sukarela itu membeli produk kita ya. Artinya mereka punya alasan sendiri untuk kenapa membeli produk kita. Jadi tanpa kita paksa-paksa untuk beli dong gitu. Enggak seperti itu. Oke, itu yang akan kita pelajari siang hari ini. Goalnya ada di 3 itu. Nah, kita lanjutkan. Jadi apa sebenarnya urgensi yang pertama? Ya, urgensi yang pertama itu adalah paradoks persuasi. Ya, karena seperti yang saya bilang tadi di awal, kalau copywriting itu sebenarnya mempengaruhi. Ya, ilmu tentang gimana caranya mempengaruhi orang lain biar mau membeli produk kita. Nah, mempengaruhi itu bukan menyuruh ya. Beda banget kita mempengaruhi orang dengan menyuruh itu sangat beda. Kalau kita menyuruh, kita itu identik dengan hard selling. Ya, jualan tanpa basa-basi, jualan secara langsung. Ya, kalau copywriting itu masuknya ke soft selling. Nah, sebenarnya apa bunyi paradoks persuasinya itu? Ini saya dapatkan dari coach saya ya, Coach Darmawan Aji. Beliau bilang, semakin keras usaha Anda untuk mempengaruhi orang lain, maka semakin kecil pengaruh yang Anda hasilkan. Maksudnya semakin keras mempengaruhi itu agak cenderung jadinya seperti menyuruh, memaksa. Gitu ya. Maka kalau kita ngelakuin seperti itu, maka akan semakin kecil pengaruh yang bakalan kita hasilkan. Nah, itulah kenapa hard selling tuh nggak disukain, karena sebenarnya paradoks persuasi ini tuh adalah psikologi dasarnya manusia ya, jadi psikologinya kita semua gitu. Nah, kenapa sih kita itu perlu belajar atau perlu tahu secara singkat tentang psikologi dasarnya manusia? Karena kan yang baca copywriting kita kan manusia yang notabene-nya yang mereka punya sisi psikologis gitu ya. Jadi kita kalau belajar copywriting udah pasti objeknya ya pasti ngomongin tentang si manusia itu gitu ya. Tapi kita nggak belajar psikologi yang berat-berat banget, kita hanya belajar secara simpel sebenarnya apa psikologi dasar manusia. Nah, salah satunya itu adalah paradoks persuasi. Nah, jadi ya orang itu nggak suka diberitahu apa yang harus mereka lakuin ya, dalam artian tuh nggak suka disuruh-suruh. Buktinya apa ya? Buktinya kalau misalkan teman-teman nih lagi asik nih join webinar ini kan, nyimak webinar ini, kemudian tiba-tiba dipanggil sama ibu atau sama pasangan gitu, disuruh ngapain gitu kan. Nah, itu mesti nggak suka kan? Lagi asik-asik, lagi nyantai-nyantai gitu. Nah, itulah salah satu contohnya. Jadi keadaan seperti itu tuh ya, ketika kita mendapatkan keadaan yang kita dikasih tahu kita harus ngapain gitu, kemudian kita disuruh-suruh. Nah, kita tuh akan secara reaktif maunya itu nentang. Artinya apa? Artinya kita tuh maunya beralasan. Jadi kalau misalkan tadi kita lagi asik webinar nih ya, kemudian kita dipanggil untuk ngelakuin sesuatu gitu, mesti kan kita maunya alasan. Ntar dulu dong, ini lagi asik nih webinarnya. Ntar dulu dong, ini lagi asik nih drama Koreanya gitu. Ntar dulu dong, ini lagi asik nih tanding bolanya kayak gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, sekarang pertanyaannya, terus gimana dong caranya bikin copywriting yang kita itu nggak nyuruh orang untuk beli? Nah, caranya begini ya, satu ini aja. Bantu mereka untuk temukan alasan yang mereka sendiri kenapa mereka harus beli produk kita. Gitu ya, kita bantu mereka untuk temukan alasan yang mereka sendiri kenapa mereka itu harus beli produk kita. Jadi pastikan mereka itu membeli ya, keputusan membelinya mereka itu karena alasannya mereka sendiri, bukan karena kita yang nyuruh untuk beli. Begitu ya, paham ya sampai sini ya. Nah, itu adalah urgensi yang pertama. Nah, urgensi yang kedua adalah kita bicara tentang gimana skemanya sebuah tulisan itu masuk ke pikiran bawah sadar pembaca. Gitu. Jadi kan otak kita ini ya, otak kita manusia ini kan ada dua bagian kalau misalkan dibagi berdasarkan tingkat kesadarannya. Yang pertama itu adalah pikiran sadar, yang kedua itu adalah pikiran bawah sadarnya. Gitu ya. Jadi di dalam otak kita ini ya, otak manusia itu ya terbagi menjadi dua ini aja. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau misalkan mereka itu baca copywriting kita, itu sebenarnya itu masuknya kemana dulu gitu? Dan kenapa harus masuk ke pikiran bawah sadar? Gitu ya. Jadi begini, tulisan itu saat baca tulisan itu kan masuknya ke pikiran sadarnya dulu dia. Ini otak sadar nih.
otak sadar. Nah, nanti ketika orang baca copywriting kita, itu mereka itu akan masukin itu ke dalam otak sadarnya dulu. Nah, apa sebenarnya isi otak sadar? Otak sadar itu isinya segala sesuatu yang logis, ya, yang bisa dicerna dengan pikiran yang logis, yang masuk akal, gitu. Nah, tulisan itu masuknya ke sini dulu, ya, ke otak sadar dulu. Nanti setelah dicerna di otak sadar ini dan kemudian itu terlihat masuk akal, terlihat logis, nah barulah dia masuk ke pikiran bawah sadar. Nah pertanyaannya, kenapa sih tulisan copywriting kita itu harus masuk ke pikiran bawah sadar? Nah karena pikiran bawah sadar itulah yang menggerakkan atau yang nyuruh kita untuk melakukan action atau tindakan. Gitu. Jadi tindakan membelinya target market kita itu tuh sebenarnya perintah dari otak bawah sadarnya. Gitu. Jadi kalau misalkan copywriting kita itu masuk akal gitu kan, kemudian nanti setelah itu mereka yakini sama sesuai dengan apa yang ada di isi pikiran bawah sadar mereka, maka pembatasnya ini kan ada pembatasnya nih antara otak sadar dan otak bawah sadar, yaitu filter kritis gitu. Nah itu akan terbuka dan pada akhirnya si otak bawah sadar ini akan perintah ke otak sadar mereka kalau ya udah sana beli gitu. Jadi akhirnya kita secara sadar ya untuk beli produknya. Kayak gitu ya. Jadi kenapa sebuah tulisan copywriting kita perlu masuk ke pikiran bawah sadar? Karena di pikiran bawah sadar inilah diperintah untuk beli itu. Nah tadi ya urgensi yang pertama tentang paradoks persuasi tadi, kalau misalkan kita itu nggak suka disuruh-suruh, itu kan ada di dalam pikiran bawah sadar kita. Itu kan psikologi dasarnya kita ya. Jadi itu yang kita yakini selama ini, kalau misalkan kita itu nggak disuruh-suruh, itu ada di pikiran bawah sadar kita. Makanya ketika kita dapat hard selling dari orang lain, mereka nawarin kita itu langsung to the point ya, jualan misalkan, gue jualan sabun nih gitu, belilah jualan gue gitu, kan lu teman gue gitu. Nah itu kita akan secara ngeresponnya itu secara reaktif ya, kita nggak nyaman gitu ya, akhirnya ngeluarin lah alasan, ntar dulu ya gitu, nggak ada nih duitnya gitu, ntar dulu ya masih ada kebutuhan yang lain, kayak gitu ya. Sampai sini jelas ya. Jadi intinya adalah kenapa sebuah tulisan itu harus masuk ke pikiran bawah sadar, karena tindakan orang untuk membeli itu tuh perintahnya si bawah sadarnya. Nanti kalau misalkan bingung, saya coba kasih contoh di akhir ya, gitu. Nah itu adalah 2 urgensi yang teman-teman perlu tahu banget tentang copywriting. Jadi dengan teman-teman tahu tentang urgensi yang tadi, itu harapannya teman-teman setelah ini tuh kalau misalkan bikin kalimat copywriting itu hindari hard selling. Kenapa? Karena ya tadi itu orang nggak suka disuruh-suruh gitu. Kalau misalkan kita di hard selling itu kan cenderungnya kita nyuruh orang untuk beli, kita terlalu kita hard selling itu terlalu mikirin diri kita sebagai sellernya. Gimana caranya biar produk saya laku gitu kan, makanya langsung di hard selling aja gitu. Tapi yang sebenarnya kita tuh kalau misalnya nulis copywriting, kita tuh perlu ada di sisinya calon buyernya kita itu gitu. Kayak gitu. Mudah-mudahan bisa difahami ya. Nah, kemudian yang kedua ya, kita bahas tentang senjata copywriting. Apa saja sebenarnya senjata copywriting? Senjata copywriting-nya itu ada 2 ya. Yang pertama target market, yang kedua itu product knowledge. Ya. Target market ini adalah market idealnya teman-teman. Misalkan teman-teman jualan gamis ya. Gamis itu kan modelnya banyak ya. Ada gamis untuk anak-anak ABG, ada gamis untuk anak-anak yang anak-anak yang kecil gitu kan. Ada juga gamis untuk ibu-ibu muda, ada juga gamis untuk ibu-ibu yang umurnya udah banyak gitu kan, gamis banyak gitu. Nah, kira-kira produknya teman-teman itu market idealnya siapa? Gitu. Nah, itu teman-teman perlu tahu. Kenapa? Karena dengan kita tahu siapa market idealnya kita, maka kita itu akan mudah untuk membayangkan kira-kira tulisan kita itu akan dibaca siapa ya, dan kira-kira mereka itu saat baca tulisan kita itu gaya bahasanya seperti apa ya, kemudian gimana caranya biar ketika mereka itu baca tulisan kita itu seakan-akan seperti diajak ngobrol berdua, kayak gitu. Itu kalau misalkan kita tahu tentang target market. Juga yang kedua itu adalah product knowledge ya. Apa itu product knowledge? Product knowledge itu sebenarnya informasi detail tentang produk kita. Nah, ini yang teman-teman perlu tahu sebelum nulis copywriting. Kenapa? Karena percuma banget teman-teman jago copywriting, tapi kalau misalkan tanpa tahu target market dan detail produk, ya nggak akan bisa nulis copywriting, itu nggak akan bisa. Percuma gitu ya. Misalkan nih, contoh lagi ya, kalau misalkan copywriting teman-teman tuh udah bagus banget kan,
kayak gitu, udah sesuai dengan ilmunya, tapi di postingnya ya, diiklankannya itu ke orang-orang yang bukan market. Contoh aja, misalkan saya jualan iPhone, misalkan ya, saya jualan iPhone, saya bikin copywriting-nya tuh udah bagus banget, tapi saya posting copywriting-nya itu ke orang-orang yang penggunanya Xiaomi, misalkan kayak gitu. Nah, kira-kira akan convert nggak? Akan mudah convert nggak gitu? Nggak apa? Nggak pas target marketnya, sehingga harapannya itu untuk copywriting-nya bisa konversi, bisa menghasilkan penjualan, itu tuh kayaknya agak agak sulit gitu, karena ya kita perlu edukasi lebih lama lagi ya, apalagi mereka itu udah nyaman dengan Xiaomi gitu. Beda halnya kalau misalkan kita saya promosi langsung ke market yang memang dia itu sukanya iPhone, ya udah mereka akan mudah banget untuk beli kayak gitu. Nah, sekarang untuk produk knowledge ini ya, produk knowledge ini apa yang perlu teman-teman tahu ya, minimal tahu sebenarnya apa sih benefit dari produknya teman-teman. Gitu, minimal tahu itu ya. Jadi pastikan setiap produk itu adalah sebagai solusi untuk semua masalah target market ya teman-teman gitu kan. Nah, ketika teman-teman sudah tahu apa benefitnya, maka pas nulis copywriting gitu ya, pas nulis copywriting itu tuh nanti gampang banget nemuin ide nulisnya, kemudian gampang juga untuk nentuin angle nulis copywritingnya. Begitu. Nah, ini pemahaman untuk sisi teorinya dulu. Nanti prakteknya kayak gimana kita coba di akhir, ya. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah pola copywriting. Ya, pola copywriting itu apa sih? Sebenarnya pola copywriting itu sama seperti formula copywriting ya. Kita masukkan semua yang kita tahu tentang target market dan product knowledge itu, dan juga kalimat-kalimat copywriting yang sudah kita buat itu ke dalam polanya, ke dalam formulanya. Nah, formula atau pola ini sama sebenarnya seperti rumus matematika. Artinya kita itu kalau misalkan dikasih soal matematika ya, kemudian kita mau ngerjain biar cepat dapat hasilnya, kan kita masukin ke rumus. Kalau misalkan kita nggak masukin ke rumus kan agak sulit gitu, ya kan? Nah, inilah yang saya maksud pola atau formula copywriting. Nah, sebenarnya pola atau formula copywriting itu tuh ada banyak banget, ya, ada banyak banget, dan ada puluhan lah, ya, hampir ada 50 yang saya tahu. Dan yang sebenarnya dari semua itu yang paling banget sering kita pakai itu hanya dua ini sebenarnya, ya, yang paling sering banget. Dan ya kalau misalkan kita bahas semuanya di sini kan kita nggak cukup waktunya ya, jadi saya kasih yang paling sering banget kita gunakan dan paling mudah untuk kita gunakan dalam copywriting kita. Yang pertama apa? Yang pertama itu adalah ini, formula atau pola PAS ya. Problem, agitate, sama solution ya. Kemudian yang kedua itu adalah formula before, after, sama recommendation, atau saya singkat formula BAR. Gitu. Nah, sebenarnya apa penjelasan dari dua formula atau pola ini? Nah, ini ya, untuk problem itu kita di kalimat pertama ya, di kalimat pertama kita pas nulis copywriting itu kita masukkan masalah yang dialami sama target market kita. Ya, bukan masalah kita loh, ya. Kalau masalah kita kan kita pengen penjualannya laris, ya kan? Nah, bukan itu, tapi problem yang kita masukkan dalam copywriting kita itu adalah masalahnya target market. Makanya tadi saya bilang dari product knowledge itu minimal yang teman-teman tahu itu adalah benefit dari produknya. Kan kalau misalkan benefit atau manfaatnya itu udah kita tahu, berarti kan kita tahu, oh ini masalahnya ini gitu. Kayak gitu, ya. Nah, kemudian yang kedua, kita agitate. Apa itu agitate? Agitate itu kita bikin masalahnya mereka itu semakin kerasa. Ya, dengan cara apa? Dengan cara kita sentuh emosinya. Kenapa kita perlu sentuh emosinya? Ya karena manusia itu kan makhluk emosional, ya. Ketika emosinya itu sudah disentuh, ingat emosi itu ada di pikiran bawah sadar. Maka dengan sangat mudah mereka itu mau ngelakuin apa yang diperintahkan dalam tulisan itu, apa yang disugestikan dalam tulisan itu. Ya, baru setelah itu kita kasih solusinya, kita deliver solusinya dengan produk kita itu. Kayak gitu, ya. Itu pola PAS. Contohnya kayak gimana ya? Contohnya misalkan begini. Produknya spray anti air ya, produknya spray anti air. Nah, itu masalah yang pengen dipecahin dari produk itu kan sebenarnya untuk ibu-ibu yang anaknya masih ngompol ya, kemudian nggak pengen kasurnya itu kotor dan bau gitu. Nah, maka solusinya itu pakai spray anti air itu. Gitu ya. Itu contoh produknya. Nah, sekarang kita coba bikin kalimatnya. Ya, kita coba bikin kalimatnya. Pertama kita sentuh dulu masalahnya kan. Kalimatnya bisa begini. Bun,
anak di rumah masih sering ngompol gitu. Nah, itu adalah masalah. Anak di rumah masih sering ngompol. Itu kan masalah ya. Kemudian kita bikin agitate. Ya, kita bikin masalahnya dia, masalah si bunda itu tuh semakin kerasa dengan cara kita sentuh emosinya. Begini kalimatnya. Kalau anak masih sering ngompol, bunda bisa bayangin capeknya gimana kalau harus bolak-balik jemur kasur, panggil orang untuk bersihin kasur, dan ya pokoknya itu sesuatu hal yang bikin bunda capek banget deh kayak gitu. Nah itu ya bunda bayangin gimana capeknya, itu kan kita ngajak mereka untuk membayangkan perasaan capek ya, capek itu kayak gimana sih, pasti nggak enak gitu. Nah itu caranya untuk mengagitate ya, kita bikin masalahnya semakin kerasa dengan kita sentuh emosinya. Karena apa? Karena orang lain itu pas baca copywriting kita sebenarnya mereka itu sadar nggak sadar kalau mereka punya masalah gitu. Maka dengan membaca copywriting kita, harapannya mereka itu aware saat itu juga, sadar saat itu juga kalau mereka itu punya masalah gitu ya. Baru terakhir kita kasih solusi. Nah, kita bikin kalimatnya bisa seperti ini ya. Nah, sekarang Bunda nggak mau kan kalau misalkan repot hanya gara-gara bolak-balik jemur kasur, apalagi kalau tidurnya nggak nyaman. Nah, makanya pakai spray anti air ini ya, spray yang bisa bantu Bunda untuk nggak repot lagi bolak-balik jemur kasur atau cuci-cuci kasur, karena dia bisa tahan dengan air kencingnya anak Bunda gitu, misalkan kayak gitu. Ya, itu adalah contoh simpelnya. Sangat simpel ya, simpel banget. Nah, kemudian tadi pola yang kedua ya, atau formula yang kedua itu adalah formula BAR atau Before After Summer Recommendation. Nah, before itu adalah kita bikin kalimatnya itu tuh kondisi saat ini ya, saat masalah itu masih dirasa gitu. Saat si target market itu masih ngerasain masalahnya mereka itu apa. Ya, kemudian setelah itu kita kasih kondisi setelah pakai produknya dengan produk itu kan sebagai solusi atas masalahnya si mereka itu kan. Nah, baru terakhir kita kasih rekomendasi untuk pakai produknya. Nah, ini sebenarnya contoh copywriting yang gampang banget ya kalau misalkan kita itu sudah pakai produknya, kita tahu produknya kayak gimana, manfaatnya jelas-jelas nyata di hadapan kita. Nah, ini kita bikin, misalkan tadi spray anti air. Ya, kita kasih kondisi saat masalah itu masih kerasa dalam copywritingnya. Misalkan begini, Bunda ingat ya, bukan ya. Ini kita bikin kalimatnya itu seperti kita yang merasakan. Contohnya begini ya, sebelum saya pakai spray anti air, dulunya saya tuh suka stres banget, bahkan jengkel banget kalau anak itu setiap pagi ngompol ya, setiap bangun pagi tuh ngompol lagi gitu. Nah, tapi setelah saya tahu kalau ternyata ada spray anti ompol merek ABCD, nah sekarang saya udah nggak ngerasain itu lagi. Saya jadi lebih santai dan lebih semangat lagi ngejalani hari, karena saya nggak perlu khawatir kalau anak ngompol nanti kasurnya jadi bau atau jadi basah, jadi nggak nyaman dipakai untuk tidur. Nah, buat bunda-bunda ya, langsung kasih rekomendasinya. Buat bunda-bunda yang pengen juga kayak saya, ya nggak mau repot kasurnya kena ompol, nah pakai spray ABCD gitu. Baru dikasih penawarannya. Begitu. Oke? Seperti itu ya. Mudah-mudahan bisa difahami. Sedikit dari penjelasan saya itu sebenarnya udah materi yang penting banget untuk teman-teman pahami dalam copywriting. Mudah-mudahan bermanfaat. Oke. Jadi di sini saya akan share terkait dengan apa itu copywriting, gitu kan. Jadi basic knowledge-nya terkait dengan copywriting. Terus selanjutnya siapa target audience copywriting, dan yang ketiga terkait copywriting jamik orderan naik. Nah, saya di sini akan share materi dengan sedikit simulasi teman-teman ya, karena tadi terkait dengan materinya sudah dijelaskan oleh Kak Intan dengan luar biasa, jadi di sini saya memberikan tambahan berdasarkan simulasi dengan 3 konten utama ini. Nah, saya di sini juga mengajak teman-teman partisipasi, kalau misalnya teman-teman mau share, bisa lewat kolom chat juga bisa ya nanti di sini. Pertama, saya akan share terkait dengan copywriting. Basic basic knowledge tentang copywriting sendiri itu memang pengertiannya ya tulisan yang memberikan pengaruh gitu kan. Jadi seperti yang tadi juga sudah dijelaskan oleh Kak Intan,
pengaruhnya itu yang seperti apa? Nah, di sini kami tim Maxwell Copywriting melihatnya ada dua pengaruhnya. Yang pertama pengaruh direct. Pengaruh direct di sini itu kaitannya sama selling. Jadi memang tujuannya itu untuk meningkatkan penjualan. Di sini bisa kita lihat bahwa copywriting itu bertujuan untuk meningkatkan konversi penjualan kan. Nah, selanjutnya secara indirect, copywriting juga bisa berperan secara indirect di bidang content marketing. Di sini terkait dengan marketing dan strategi branding. Jadi sebenarnya copywriting itu bisa digunakan untuk strategi marketing dan branding juga. Dan di sini akan mengarah kepada membangun persepsi target audience sehingga kedua-duanya ini akan saling melengkapi karena di proses bisnis digital saat ini selling, marketing, and branding itu saling melengkapi, nggak bisa berdiri sendiri-sendiri ya. Oke. Saya akan menjelaskan terkait dengan simulasinya itu seperti apa ketika proses tadi. Setelah kita sedikit mainan ini ya, contoh copywriting. Nah, teman-teman kan udah pada tahu di sini ya tentang brand ini, GoFood dari Gojek kan. Di sini saya mau ngajak teman-teman partisipasi, kira-kira ada teks 1 dan teks 2. Mana yang menurut teman-teman di sini yang branding, mana yang selling? Nah, mungkin yang selling dulu. Kalau yang selling kira-kira yang nomor 1 apa yang nomor 2 ya, teman-teman? Teks yang sifatnya selling. Bisa diklik di kolom chat, teman-teman. 1 atau 2 gitu. Jadi bisa langsung aja nggak apa-apa. Wah, 1, oke. 2, ada yang jawab 2 ya. Untuk selling ya, nanti saya akan sedikit jelaskan kaitannya dengan influence tadi. Oke, banyak yang jawab 1 ya. Udah cukup clear berarti. Tadi kan bedanya nomor 1 selling dan marketing itu kan kalau selling itu tujuannya untuk meningkatkan konversi, kalau marketing dan branding itu membangun persepsi. Kita bisa lihat kalau di sini yang 1 itu sifatnya itu kan untuk menstimulate, menginfluence pembacanya untuk melakukan pembelian kan. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa teks di GoFood yang cari nasi goreng buat ngemil, meskipun itu nggak secara direct selling ya, tapi itu bisa mengarah ke konversi. Itu yang uniknya copywriting itu, semakin semakin nggak bersifat direct selling, tapi bisa mengarah ke call to action-nya itu untuk penjualan, berarti kan itu efektif banget untuk penjualan. Nah, yang nomor 2 itu sifatnya itu malah lebih membangun persepsi. Semakin kita baca bahwa GoFood itu aplikasi pesan antar makanan online 24 jam, di mindset kita, di benak kita itu akan melihat bahwa GoFood itu aplikasi yang kapanpun dimanapun ada loh, kan online. Kapanpun jam 12 malam itu kalau kita cari makanan, kalau kita lagi lapar cari makanan itu pasti ada di situ gitu. Nah, itu kan membangun persepsi kita. Saat persepsi itu udah kuat, kapanpun dia butuh, saat masuk dan ada panggilan teks yang mengarah ke penjualan, akhirnya kan akan meningkatkan konversi kan. Nah, di sini kita melihat bahwa dua teks ini saling melengkapi. Dua teks ini itu diperlukan gitu kan. Nah, oke. Kita lanjut ya, ini contoh simpelnya aja. Tapi saya ngomong tadi tentang simulasi, di sini saya akan mulai simulasinya itu di sini. Siapa sih target audience copywriting kita itu gitu kan. Nah, ngomongin target audience berarti kita ngomong tentang mapping secara market. Market dari produk kita itu seperti apa sih? Dan kita general teman-teman ya, teman bisa dapatkan bahwa segmentasi pasar itu seperti ini prosesnya. Jadi misalnya produk kita itu apa, dan secara ada 3 aspek mendasar. 3 aspek mendasar itu terkait demografis, geografis, psikografis. Tapi ini kalau misalnya produk kita ataupun target market kita ada yang spesifik, bisa ada aspek tambahan lainnya. Ini secara universal aja, tapi sebenarnya ada aspek lain juga bisa ditambahkan. Nah, secara demografis ini kan ada terkait dengan usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, geografisnya terkait kota, daerah mana, provinsi gitu kan. Psikografisnya terkait kepribadian, kebiasaan, gaya hidup. Kenapa saya kasih ini? Ini untuk menggambarkan bahwa copywriting yang efektif adalah copywriting yang tepat sasaran kepada siapa yang membacanya gitu. Karena saat kita menggunakan kata-kata yang tepat sasaran, target audiens akan menangkap itu dan mereka akhirnya tertarik kepada tulisan itu kan. Dan proses selanjutnya nanti saya akan jelaskan. Nah, kasih contoh
Simulasinya adalah brandnya namanya Nuansa Kamar. Nah, produknya itu spray anti kusut. Tadi dikasih contoh Kak Intan juga ya. Kebetulan contohnya kita hampir sama, jadi bisa memudahkan teman-teman yang tadi udah sempat dengar liar tentang ini spray anti. Kira-kira kalau spray anti kusut, target marketnya siapa ya yang ideal gitu kan? Bahwa ada beberapa target market itu bisa jadi demikian, tapi kita bisa pilih salah satu dulu misalnya. Contohnya ini secara demografisnya itu ibu muda, gitu kan. Ibu-ibu muda sekitar umur 25 sampai 35 tahun. Terus tadi pendidikannya itu mungkin kalau kita menyasar ini perkotaan, berarti tingkat pendidikannya lebih tinggi lah, literasinya sudah lebih tinggi, berarti SMA sampai kuliah, terus penghasilannya 10 sampai 15 juta. Kenapa kita ingin semakin detail, semakin bagus? Karena kita akan semakin mengerti target audiens kita. Nah, psikografisnya itu seperti misalnya suka main medsos. Terus ibu-ibu muda sekarang itu kan meskipun di rumah itu juga mereka tuh bisnis online. Seperti yang tadi Kak Intan sendiri kan ibu rumah tangga tapi punya bisnis kan ya. Itu jadi bisa memperlihatkan bahwa target audiens kita ini seperti ini. Dan kita dapatkan ini dari mana? Bisa dari observasi, bisa dari wawancara, bisa dari tanya kepada konsumen kita identitasnya seperti apa saja. Dari sini kita bisa memetakan target audiens kita. Tadi ada tambahannya multitasking di rumah. Semakin detail mind map ini, semakin bagus. Kenapa? Proses selanjutnya dari simulasi ini adalah untuk menetapkan target audiens adalah kita menerapkannya, membuat persona target audiens. Persona target audiens itu semacam kayak kita itu bikin karakter fiktif, teman-teman. Jadi serunya copywriting itu memang benar-benar kita itu proses riset banget gitu. Proses riset dan bahkan kita bisa bikin kayak karakter fiktif. Di sini contohnya ya, yang target audiensnya Nuansa Kamar di sini kalau dilihat persona target audiens itu bahkan bisa dikasih nama, usia, terus karakteristiknya gimana gitu kan. Let's say kita kasih nama Yolanda, usianya 33 tahun gitu kan. Terus karakternya suka main medsos, bisnis online, multitasking. Nah, profile ini semakin detail, semakin bagus, terus kita mulai melihat problem yang dialami Yolanda itu apa sih gitu. Usia ibu-ibu muda ini kalau misalnya di rumah, itu kan mulai ada anak kecil juga gitu kan, ribet ngurusin urusan rumah, urusan kerjaan sama urusan anak-anaknya gitu kan. Jadi kita bisa menggali nih problemnya apa aja. Bahkan problemnya juga bisa di-list. Makanya di sini persona target audiens itu semacam kayak bikin karakter novel, apa saja profilnya, problemnya. Bahkan terus setelah itu di bawahnya adalah kata, istilah, bahasa yang relevan. Kenapa kita perlu mencari kata, istilah, bahasa yang relevan? Tadi dijelaskan Kak Intan juga bahwa kita itu sedang ngomong ke target audiensnya itu untuk menyentuh alam bawah sadarnya gitu. Jadi alam bawah sadar itu bisa tersentuh oleh bahasa yang dekat dengan mereka, bahasa yang relevan. Bahasa ini disebut bahasa emosional gitu karena itu menyentuh sisi emosional mereka. Contohnya ya di Yolanda di produk spray kan bun kan, itu berarti menunjukkan bahwa kata ini emang populer, relevan di kalangan mereka. Nah, ini contoh lainnya kayak ribet urusan rumah, me time. Semakin banyak ini, semakin juga bagus. Jadi sebenarnya proses copywriting itu bukan nulis copywritingnya langsung, tapi proses risetnya dulu, proses awalnya. Makanya ini di simulasi ini saya share ini sebagai tahap awal terkait dengan target market. Nah, itu tadi gambaran umum ya. Sebenarnya detailnya bisa lebih dalam lagi. Selanjutnya setelah mengerti target audiensnya, kita menetapkan ini yang kaitannya dengan copywriting ciamik, orderan naik itu kita terapkan di produk kita. Produk kita tadi kan contohnya Nuansa Kamar spray anti kusut. Nah, nanti ini diterapkan di sini. Gimana kita mendeliver pesan spray anti kusut ini? Itu kita perlu memahami prinsip ini dulu. Jadi prinsipnya itu setiap orang itu suka beli barang gitu, suka belanja ya. Siapa sih di sini yang kita nggak suka belanja? Kan kita semua suka belanja kan kalau masuk ke department store, ke mall, mesti kan untuk belanja kan lebih senang. Tapi
uniknya kita itu nggak suka kalau misalnya dipromosiin, kayak dijualin, dipaksa untuk beli gitu kan nggak mau kan. Tapi kita itu pengen beli itu karena emang kita ya suka, butuh gitu kan. Makanya di situ untuk mengarah ke suka dan butuh kita harus bangun trust dulu. Di sini perannya copywriting itu untuk membangun trust itu. Poin yang kedua adalah tentang sampaikan yang sebenarnya. Jadi copywriting itu malah bukan untuk membual, bukan untuk mengada-ngada tulisannya ya, tapi emang benar-benar gimana kita itu menyampaikan yang sebenarnya. Karena yang dibangun itu trust-nya. Makanya kenapa tadi itu kita harus mengenal target audiensnya dulu. Karena mengenal target audiens kita bisa memunculkan trust. Terus yang terakhir, yang ketiga, gimana kita memberikan nilai dari produk kita. Nah, di sini tadi Kak Intan share juga tentang pola ya, pola atau formula. Ada PAS, ada BAR tadi. Nah, di sini saya share perspektif lainnya itu ada AIDA. Mungkin teman-teman sudah cukup familiar di sini AIDA. Mungkin ada yang sudah tahu, ada yang belum. Jadi saya juga kasih gambaran secara umum aja. Jadi AIDA itu seperti struktur alur copywriting. Jadi alurnya itu ada attention dulu. Jadi ada teks yang bertujuan untuk memunculkan attention, terus interest, lalu desire, terakhir kita panggil target audience itu melakukan action, tindakan. Contohnya ini, jadi simulasi yang tadi, Yolanda usia 33, punya masalah ribet di rumah gitu kan, kita bikin akhirnya kalau udah jelas target audiensnya, kita bikinnya itu lebih dapat gambaran, lebih clear ya. Oke, dengan teknik AIDA ini kita terapkan hanya apa ya? Attention itu oke, kita mulai dengan problem yang dialami Yolanda itu. Di sini teksnya kan bisa tulisannya, aduh mom suka ribet kan kalau tiap pagi mesti beresin tempat tidur kecil. Nah, karena ini langsung menyentil problemnya Yolanda, akhirnya kan orang-orang seperti Yolanda kan akan ada atensi untuk melihat dan membaca ini. Setelah melihat dan membaca itu, teks selanjutnya mengarah ke untuk membangun interest. Nah, setelah melihat problemnya tadi kan ada nggak ya spray yang anti berantakan, jadi nggak usah repot rapiinnya. Jadi mulai dibangun interest-nya itu untuk Yolanda atau ibu-ibu muda lainnya akan tertarik dengan konten ini. Selanjutnya, ternyata ada loh mom spray anti kusut karena ada elastic lock-nya, pas banget buat tempat tidur si kecil. Ini yang diarah, desire-nya ini mengarah kepada bahwa problemnya itu dikasih solusi loh gitu. Nah, solusi ini kan memunculkan desire, keinginan untuk pengen dong problemku diselesaikan gitu kan. Baru di sini spray anti kusut yang ada elastic lock-nya, nah demikian sampai akhirnya mengarah ke kepoin yuk gitu kan. Kepoin untuk tahu lebih lanjut, bisa klik link di sini. Itu yang call to action-nya. Nah, ini contohnya yang teknik copywriting idea. Nah, ada teknik lainnya ini. Teknik lainnya itu copywriting bisa deliver melalui cerita. Kenapa ya melalui cerita? Karena kalau kita itu melalui cerita, sebenarnya tadi ada tujuan yang copywriting yang kedua, itu bisa memperkuat branding maupun marketing. Karena cerita secara konsisten itu bisa memperkuat brand, memperkuat identitas brand. Karena cerita ini akan memunculkan trust kan dari target audiensnya. Cerita apa aja sih? Nah, cerita di sini itu bisa cerita pengalaman, cerita di balik bisnis atau brand, bahkan cerita dari konsumen gitu kan. Nah, kenapa? Karena cerita ini bisa efektif banget digunakan untuk konten marketing. Karena cerita itu bisa memberikan values dan memberikan identitas. Nah, ini contohnya ya, contoh copywriting yang cerita. Tadi kan ada cerita itu bisa dari brand, bisa dari customer gitu kan. Ini contoh dari nuansa kamar lagi, simulasinya lagi tadi. Jadi karena kita udah melihat bahwa target audiensnya itu ibu-ibu macam Yolanda, ibu-ibu muda macam Yolanda, kita bisa melihat, oke, berarti sebagai copywriter kita bisa membuat konten yang menggunakan bahasa mereka. Nah, ini judul atau headline yang bisa bikin penasaran. Wah, kok bisa spray jadi kado pernikahan yang spesial dan berkesan gitu kan. Jadi dari teks judulnya itu kan bisa memunculkan penasaran ibu-ibu muda. Kan ibu-ibu muda biasanya ada kalau misalnya untuk temannya. Jadi produk ini kan nggak hanya bisa dikonsumsi sendiri, bisa untuk dikasih kado untuk temannya. Ini kaitannya dengan produk ini bisa target marketnya itu bukan hanya untuk dibeli target marketnya, bisa untuk market yang lebih menjangkau luas lagi, kayak sahabatnya, saudaranya, keluarganya gitu kan.
kita bisa melihat ini. Makanya di sini kalau ibu muda itu kan biasanya kalau untuk kado pernikahan, apalagi untuk sahabatnya, itu kan pengen yang spesial berkesan. Konten copywriting yang cerita ini seperti mengangkat pengalaman customer-nya Nuansa Kamar. Nah, ini cerita pengalaman. Ini cerita customer Nuansa Kamar ya, sis. Jadi dia dibilangin sahabatnya kalau suka banget sama spraynya, yang nggak gampang kusut dan awet banget. Dan ada secara emosional, sisi emosional, kita itu kan seneng ya baca cerita atau dengar cerita, karena kan kita itu kepo, apa sih, ada apa sih ini gitu. Jadi dengan teknik yang lebih bercerita, mengalir, kita itu kan lebih apa adanya gitu kan, lebih share pengalaman gitu. Nah, di sini ya, apalagi kalau pengalamannya itu personal, itu kan lebih dekat ya jadinya. Pembaca itu merasa sendiri. Terus di sini ngerasain kenapa cerita ini tuh, pengalaman ini tuh dekat banget sama pengalaman customer, karena oh ternyata ini pengalaman personal. Ternyata mereka udah sejak kuliah itu sahabatan. Dan dari bajunya, tasnya, bahkan spraynya selalu samaan. Waktu nikah sahabatnya dikado spray Nuansa Kamar. Jadi kayak, dan ini memang pengalaman nyata dari Nuansa Kamar. Oke, jadi ini sebagai contoh, Nuansa Kamar itu memang salah satu klien kami waktu kami deliver. Ternyata ada teks ini muncul karena muncul dari pengalaman customer-nya gitu. Nah, pengalaman customer itu bisa dijadikan konten untuk bisa di-deliver melalui copywriting gitu. Nah, itu akhirnya kita panggil untuk melakukan call to action. Jadi kamu juga bisa loh sis kasih kado spesial spray dari Nuansa Kamar buat sahabatmu. Yuk klik link di bio. Jadi alurnya itu kan mengalir jadinya. Mengalir untuk mendeliver suatu cerita yang akhirnya juga ditawarkan untuk melakukan tindakan, dalam hal ini adalah konversi penjualan. Oke, yang terakhir akhirnya gimana copywriting itu kan sebagai kerangka tulisan kan teman-teman. Kerangka tulisan ini bisa digunakan dalam bentuk apapun kontennya itu nanti. Apakah kontennya itu memang masih konten tulisan, contohnya masih di caption di Instagram gitu kan. Atau kalau di Instagram itu ada carousel. Tapi sekarang Instagram pun juga udah mulai bergeser ya, Reels ya. Nah, Reels ini juga bisa diterapkan copywriting juga. Gimana akhirnya sebelum bikin konten video pun kita kan bikin teksnya kan. Teks untuk bisa kira-kira message yang kita mau deliver itu seperti apa ya. Akhirnya kita bikin teksnya dulu, baru setelah itu production, bikin videonya. Apakah itu di Facebook, Facebook Ads, bahkan Twitter. Kalau Twitter itu kan banyak banget yang sifatnya itu menarik ya. Bahkan YouTube maupun website. Jadi text copywriting itu seperti kayak framework dari konten itu sendiri, sampai akhirnya nanti bisa di-deliver berupa apapun bentuk medianya.